Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Oktiaga Bima Liginanda, Subekti Setianingrum, Farida Ashwarufaida, Yoga Sunar Susilo, Nurul Mahmudah, dan Aldina Kusuma Dewi. Perkenankan di sini kami akan memaparkan lebih lanjut lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya akan membacakan pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut para ahli. Yang pertama, ada Tomlinson tahun 2001 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Yang kedua, ada Theorok tahun 2004 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menciptakan berbagai alur. Dengan demikian, perbedaan kemampuan, minat, dan pengalaman siswa diserap, digunakan, dikembangkan, dan disajikan sebagai sebuah konsep pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, Mike dan Brauk tahun 2010 mengatakan pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dari beberapa pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan pengalaman yang berbeda-beda tiap individu agar dapat terpenuhi secara menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah mengenai contoh dari keragaman anak di kelas. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa topik. Yang pertama yaitu keberagaman cara berinteraksi, yang kedua yaitu keberagaman minat dan potensi, yang ketiga yaitu keragaman kebutuhan asisten, dan yang terakhir yaitu keragaman gaya belajar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh dari keragaman anak di kelas bersama-sama setelah ini. Oke teman-teman, kita akan belajar mengenai topik yang pertama yaitu keragaman cara berinteraksi. Sebagai guru, pernahkah Anda menjumpai anak didik yang supel? Nah, mereka adalah anak didik yang dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman sekelasnya atau bahkan dengan gurunya. Atau malah sebaliknya, Anda pernah menemukan peserta didik yang kesulitan dalam mengembangkan hubungan positif bersama dengan temannya, terlebih dengan ibu atau bapak gurunya. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari keragaman cara berinteraksi anak di kelas. Selanjutnya, keragaman ini didukung oleh teori ekologi perkembangan anak yang diperkenalkan oleh Yuri Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Bronfenbrenner dan Morris menjelaskan bahwa tiga sistem lingkungan yang membentuk tingkah laku individu adalah mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem. Keragaman minat dan potensi. Ada peserta didik yang sangat menyukai soal perhitungan, ada juga yang gemar mengarang cerita ataupun puisi, ada yang memiliki ketertarikan terhadap musik, dan ada juga yang suka berolahraga. Nah, perbedaan ini mengisyaratkan bahwa kecerdasan tidak melulu tentang angka. Anak yang cerdas tidak hanya diukur dengan kecerdasan matematikanya, namun peserta didik ini belajar secara berbeda-beda antara satu sama lain dengan keunggulan dan kehebatan sendiri-sendiri atau yang dikenal dengan multiple intelligence. Teori kecerdasan yang dimunculkan oleh Gardner tahun 1989 dijelaskan bahwa intelligence is the ability to find and solve problems and create products of one's culture.
Kecerdasan seseorang dilihat dari kebiasaannya dalam menyelesaikan masalah sendiri atau problem solving, dan kebiasaannya dalam menciptakan produk-produk baru yang memiliki nilai budaya atau kreatif. Contoh multi-intelligence yang pertama ada cerdas bahasa atau linguistik, kedua ada cerdas matematis, logis atau kognitif, tiga ada cerdas gambar dan ruang atau visual spesial, yang keempat ada cerdas musik, kelima ada cerdas gerak atau kinestik, keenam ada cerdas dalam bergaul atau interpersonal, ketujuh ada cerdas diri atau intrapersonal, kedelapan ada cerdas alam, kesembilan ada cerdas eksistensi. Selanjutnya, keragaman yang ketiga adalah keragaman kebutuhan asistens. Ini merupakan salah satu perbedaan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ada peserta didik yang dengan mudah memahami pelajaran yang diberikan. Namun, di sisi lain ada juga peserta didik yang membutuhkan bimbingan ekstra dari guru agar dapat menangkap materi yang disampaikan. Perbedaan ini berkaitan dengan perbedaan tingkat perkembangan dari teori zona proximal development atau ZPD. Peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri, maka ia berada pada tingkat perkembangan aktual. Sedangkan tingkat perkembangan potensial ditunjukkan oleh kemampuan peserta didik memecahkan masalah yang membutuhkan pendampingan atau bantuan orang dewasa atau guru. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang keragaman gaya belajar. Tiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing. Untuk gaya belajar yang pertama adalah yang dengan mudah memahami materi yang disampaikan hanya dengan mendengarkan saja. Untuk gaya belajar yang kedua, ada yang memahami materi yang diberikan harus dengan banyak membaca. Gaya belajar yang terakhir, ada yang harus membuat rangkuman terlebih dahulu, kemudian ia mencoba mengkaitkan dengan contoh-contoh relevan di sekitarnya. Dari beragam gaya belajar tersebut, kami mengambil teori yang dikemukakan oleh Bandler dan Ginder. Argumentasinya bahwa peserta didik memiliki gaya belajar visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, dan kinestetik atau sentuhan dan gerakan. Penjelasan mengenai gaya belajar visual adalah peserta didik lebih cenderung mudah mencerna materi yang ia pelajari kalau sudah melihat bendanya. Penjelasan mengenai gaya belajar auditori adalah peserta didik lebih cenderung mudah memahami materi yang ia pelajari jika dipaparkan melalui suara atau bunyi. Penjelasan mengenai gaya belajar kinestetik adalah peserta didik mudah mencerna materi yang mereka pelajari jika sudah menyentuh bendanya. Pada video yang kami sajikan hari ini, kita telah belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada video ini telah dijelaskan pengertian pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, dan berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli. Ada quote yang relate yang dengan hal yang sudah kami persembahkan dari Milada McCarthy,
Zaitu, murid yang senantiasa dipersenjatai informasi akan senantiasa memenangkan pertempuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.